Yo, what is up guys? Apa kaps? Baik-baik kan? Kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Karena sebelumnya Mimin pernah bahas N-Boy, so kali ini Mimin akan ceritakan kisah superhero yang mirip dengan N-Boy, yaitu Ant-Man. Bahkan superhero ini lebih keren dan canggih dibandingkan N-Boy. Tanpa basa-basi lagi, let's go kita ke filmnya. Film diawali pada tahun 1989, di mana ada seorang ilmuwan bernama Dr. Hank Pym yang mengundurkan diri dari S.H.I.E.L.D. setelah tahu bahwa organisasi itu mencuri risetnya dan berusaha meniru formula partikel untuk teknologi penyusutan Ant-Man. Menurut Pym, teknologi itu sangat berbahaya dan ia bersumpah selama dirinya masih hidup tidak akan ada yang bisa mengambil formula itu. Dan film Ant-Man pun dimulai. Di penjara San Quentin terjadi perkelahian antara napi yang bernama Scott dan Peachy. Perkelahian itu merupakan cara mereka merayakan perpisahan. Karena hari itu Scott telah menyelesaikan masa tahanannya dan akan pergi meninggalkan teman-temannya di penjara. Di luar penjara sudah ada Louis, teman Scott yang menjemput. Louis adalah teman satu selnya yang lebih dulu keluar 1 tahun lalu. Louis menawarkan Scott untuk bergabung ke dalam gengnya untuk merampok. Karena sangat sulit bagi seorang mantan napi untuk mendapatkan pekerjaan. Namun Scott menolak karena ia ingin menjalani hidup jujur dan mengurus putrinya. Karena Maggie, mantan istri Scott yang sekarang bertunangan dengan polisi bernama Paxton dan melarang Scott untuk bertemu putrinya kecuali jika Scott menyiapkan uang untuk tunjangan anaknya. Scene kemudian memperlihatkan Scott yang sedang bekerja di toko ice cream. Saat baru saja mendapatkan pekerjaan, manajer toko malah memecat Scott karena tahu bahwa Scott pernah dipenjara selama 3 tahun karena merampok. Scott pun pulang dan bertemu Louis. Di sana, Louis memperkenalkan Kurt yang ahli memakai laptop dan Dave. Louis kemudian menawarkan sebuah pekerjaan untuk Scott. Namun, Scott menolak karena ia tidak mau masuk penjara lagi. Tapi singkat cerita, Scott akhirnya setuju dengan tawaran Louis. Scene kemudian memperlihatkan sebuah perusahaan yang bernama Pym Teknologi. Seorang pria tua datang dengan menggunakan mobilnya. Dia adalah Dr. Hank Pym. Di sana, ia bertemu dengan anaknya yang bernama Hope Van Dyne dan anak didiknya Dr. Darren Cross yang mengundangnya. Dr. Cross mengajak Dr. Hank Pym untuk masuk ke sebuah laboratorium. Cross kemudian memperkenalkan Dr. Hank Pym sebagai pendiri perusahaan dan juga sebagai mentornya. Cross mulai menjelaskan tentang penelitiannya. Ketika awal, ia mengambil alih perusahaan untuk Dr. Hank Pym. Dirinya meneliti partikel yang bisa mengubah jarak atom untuk meningkatkan kepadatan dan kekuatan, yang merupakan ide revolusioner riset dari Dr. Hank Pym. Dan saat ini, Cross membuat zat penciut organik. Ia pun memperkenalkan Yellow Jacket yang merupakan senjata perang serbaguna yang mampu mengubah ukuran pemakainya untuk mendapat berbagai keuntungan. Applications include surveillance, industrial sabotage, and one day soon, an unsustainable environment of wealth. Hank mengatakan kepada Cross bahwa dirinya memiliki alasan untuk merahasiakan riset itu. Hank meminta Cross untuk tidak melanjutkan eksperimennya, namun Cross sangat berambisi pada penemuannya tersebut. Hank bertanya pada Hope sudah sampai mana perkembangan penemuan Cross itu. Hope mengatakan bahwa Cross belum bisa menciutkan makhluk hidup. Hope meminta kostum milik ayahnya untuk mengalahkan Cross. Ayahnya menjawab, ia sudah memiliki orang yang tepat. Scene kemudian berpindah pada Scott yang datang ke ulang tahun putrinya Cassie. Paxton, tunangan mantan istrinya, bertanya tentang uang tunjangan anak yang belum dibayar. Bahkan ia mengancam dan akan menangkap Scott. Putri kecilnya sangat suka dengan hadiah yang diberikan Scott. Setelah anaknya pergi, Scott berjanji akan membayar tunjangan itu. Namun, ia meminta Paxton mengerti keadaannya sekarang, yaitu seorang mantan napi yang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Paxton pun mengusir Scott dari rumahnya. Maggie membawa Scott keluar dan menyuruhnya mencari apartemen, mencari pekerjaan, dan bayar tunjangan anak. Dan Maggie berjanji akan membicarakan tentang kunjungan. Scene berpindah memperlihatkan Cross yang menunggu Frank di toilet. Cross tidak menyukai Frank karena saat ia memperkenalkan Yellow Jacket, Frank tidak mendukungnya dan mengatakan itu sangat berbahaya. Tiba-tiba Cross langsung menembak Frank dan seketika Frank berubah menjadi seperti jelly. Cross melapnya dengan tisu kemudian membuangnya. Ternyata Cross menjadikan Frank sebagai kelinci percobaan.
Cross kemudian mulai mengempori Hope dan mengatakan bahwa Dr. Hank tidak pernah mempercayai Hope. Cross mengatakan Hank telah gagal menjadi mentor dan ayah dan hanya memaksa mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Scene berpindah di mana Louis sangat terkejut mendengar Scott yang tiba-tiba bertanya tentang rencana perampokan. Sepertinya Scott sudah tidak mempunyai cara lain untuk bisa mendapatkan uang, sedangkan ia sangat ingin untuk bisa bertemu dengan Casey anaknya. Louis, Kurt, dan Dave pun sangat bersemangat. Mereka akan merampok di rumah seorang pria tua yang kaya raya dan mempunyai sebuah brankas di basement rumah. Louis pun menceritakan secara panjang lebar bagaimana ia bisa tahu tentang informasi itu. Akhirnya mereka berempat pun mulai menyiapkan peralatan dan menyusun strategi. Pada hari H, Kurt memutuskan kabel telepon dan memblokir sinyal handphone di daerah rumah target mereka. Dan Scott langsung beraksi. Ia masuk sendiri sementara yang lain menunggu di mobil. Scott terlihat sangat lincah dalam melakukan tugasnya. Saat Scott akan masuk ke ruang bawah tanah, ternyata pintu itu dikunci dengan kode sidik jari. Scott pun pergi ke dapur mencari peralatan untuk menduplikasi sidik jari pemilik rumah yang tertempel di gagang pintu. Dan dengan pengalamannya, Scott pun berhasil. Saat masuk, Scott kembali dikejutkan ketika melihat brankas yang dibuat dari baja. Sungguh kepintaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Scott. Ia kembali dan lagi berhasil membuka pintu baja itu. Tapi Scott dikejutkan karena di dalam ruangan itu tidak ada apa-apa. Ia melaporkan ke teman-temannya bahwa ia hanya menemukan kostum motor tua di sana. Scott akhirnya memasukkan kostum itu ke dalam tasnya. Tanpa Scott sadari, di ruangan itu ada semut yang sedang merekamnya dan Dr. Hank Pym, pemilik rumah, sedang memperhatikan Scott dari layar. Di sisi lain, Cross yang ditemani Hope sedang melakukan eksperimen pada kambing, namun gagal. Scene berpindah pada Scott yang sudah di rumah dan mencoba kostum yang dia dapat sebelumnya. Scott yang penasaran lalu memencet tombol di tangannya dan bam, Scott berubah menjadi sangat kecil. Saat masih kebingungan, tiba-tiba Scott mendengar sebuah suara yang memanggilnya dan mengatakan uji coba akan dimulai. Scott belum bisa mengendalikan tubuhnya yang kecil sampai akhirnya terjatuh di atas sebuah mobil dan berubah menjadi ukuran tubuh normal. Suara itu kembali muncul dan menyuruhnya menyimpan kostum itu dan dia akan menghubungi Scott kembali. Scott menjadi ketakutan dan langsung mengembalikan kostum itu ke tempat asalnya. Namun ketika ia akan pulang, polisi sudah menunggu di luar dan menangkapnya. Keesokan harinya, ada seorang yang mengaku pengacara Scott datang ke kantor polisi. Scott masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba CCTV ruangan itu tertutup oleh banyak semut. Hank mengatakan bahwa dirinya sudah berjanji untuk menghubungi Scott. Scott langsung tahu itulah suara yang ia dengar saat memakai kostum curiannya. Scott meminta maaf dan tidak ingin tahu kenapa Hank menyimpan itu. Tiba-tiba Hank mengatakan pantas saja Maggie menjauhkan Casey dari Scott karena saat keadaan sulit Scott akan kembali berbuat kejahatan. Hank memberi Scott pilihan mau menghabiskan waktu di penjara atau kembali ke sel dan menunggu perintah selanjutnya. Scott semakin tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Hank. Hank mengatakan apakah Scott berpikir kenapa dirinya membiarkan Scott mencuri kostum itu. Dan kesempatan kedua jarang muncul. Jika lain waktu Scott melihatnya, maka pertimbangkanlah baik-baik. Hank kemudian meninggalkan Scott dan semut-semut pun pergi dari CCTV. Scene berpindah memperlihatkan Casey yang tidak mau lepas dari mainan hadiah ayahnya. Casey bertanya apakah ayahnya orang jahat. Maggie memberi pengertian untuk Casey bahwa ayahnya tidak jahat, hanya terkadang ayahnya sedikit bingung. Di sisi lain, Scott yang sedang termenung tiba-tiba melihat semut di dalam sel dan membawa kostum yang dia pakai sebelumnya. Semut-semut itu kemudian membentuk formasi angka dengan hitungan mundur. Scott segera memakai kostum itu dan berubah menjadi kecil. Polisi yang lewat pun terkejut melihat sel Scott yang kosong. Di sisi lain, Scott terus berlari mengikuti arahan suara Hank. Scott menaiki seekor semut besar dengan sayap sebagai alat transportasinya. Why am I on a police car? Shouldn't I not be on a police car? So they can give you a lift. Di tengah perjalanan, Scott mengatakan dirinya vertigo dan ingin muntah karena ia sudah tidak kuat. Mata Scott pun tertutup dan dia terjatuh. Scene berpindah di mana Scott yang terbangun dan di depannya sudah ada Hope. Di lantai terdapat banyak semut jenis mematikan yang mengawasi Scott. Hope mengatakan bahwa Dr. Pym Hank menunggunya di bawah. Saat mereka bertiga bertemu, Dr. Pym Hank menjelaskan bahwa Hope berpikir mereka tidak butuh Scott. Hank membiarkan Scott mencuri kostumnya, namun Hope malah melaporkannya. Hope kemudian memberi kesempatan Scott untuk mencoba, namun jika gagal maka Hope yang akan melakukannya sendiri.
Hank pun memuji kepintaran Scott yang berhasil melewati sistem keamanannya. Dan ternyata Hank sudah lama mengawasi Scott sejak kasus Scott merampok Vista Corp yang memiliki sistem keamanan tercanggih. Scott meminta Hank menjelaskan siapa dirinya dan apa yang terjadi sebenarnya. Hank pun mengajak Scott ke kantornya dan menceritakan bahwa 40 tahun lalu ia menciptakan formula yang mengubah jarak atom yang membuat kostum itu memiliki kekuatan. Namun Hank menyembunyikan penemuannya itu dari dunia karena itu terlalu berbahaya. Hingga akhirnya ia pindah haluan dan membuka perusahaan sendiri yang bernama PIM Teknologi. Dan dirinya mengangkat seorang penerus bernama Darren Cross. Cross merupakan anak yang cerdas, namun saat mereka semakin akrab, Cross mencurigai Hank merahasiakan sesuatu darinya. Cross mendengar kabar tentang partikel PIM dan terobsesi untuk meniru formula Hank. Namun saat itu Hank tidak mau menolongnya. Hingga akhirnya Cross bersekongkol untuk melawan Hank agar Hank dikeluarkan dari perusahaannya sendiri. Cross memperalat Hope yang menjabat sebagai ketua dewan. Namun Hope kembali pada Hank saat tahu bahwa Cross hampir meniru formula ayahnya itu. Hank kemudian mengatakan pada Scott kalau semua orang pantas mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahan. Dan jika Scott mau membantunya, maka Hank akan membantunya juga agar bisa bersama Casey lagi. Mereka berdua pun sepakat untuk saling menolong dan Hank kemudian memberinya tugas untuk mencuri sesuatu. Di sisi lain, Paxton yang sedang sarapan bersama Maggie dan Casey tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan yang mengatakan bahwa pengacara Scott adalah Hank Pym, pemilik PIM Teknologi. Scene berpindah pada Cross yang akhirnya berhasil melakukan eksperimennya. Di sisi lain, Hank mengatakan bahwa sudah banyak orang yang mengincar teknologinya untuk menggulingkan pemerintahan. Kali ini mereka akan menyusup dan mencuri Yellow Jacket dan menghancurkan semua datanya. Karena Darren Cross akan membuat bencana bagi dunia dengan penemuannya. Scott terlihat ragu untuk melakukan pekerjaan itu. Hope bahkan menawarkan dirinya untuk memakai kostumnya dan menyusup karena dia sangat mengerti tentang misi itu. Sementara Scott adalah seorang mantan kriminal. Tapi Hank tetap tidak mau jika Hope memakai kostum itu. Hank terus membujuk Scott dan memintanya menjadi Ant-Man. Scott pun mulai mempelajari kostum Ant-Man dengan bimbingan dari Hank. Hope juga mengajarinya cara bela diri. Tidak lupa, Scott mempelajari tentang sekutunya, yaitu semut-semut. Kemudian Scott juga mempelajari gedung PIM Teknologi. Hope membimbing Scott untuk bisa fokus pada tujuannya agar bisa memerintahkan semut-semut. Sementara itu, Hope yang selama ini memiliki hubungan yang kurang baik dengan ayahnya semenjak ibunya meninggal karena ayahnya juga tidak pernah menceritakan apa penyebab sebenarnya ibu Hope meninggal. Akhirnya, Hank pun menceritakan bahwa ibunya dulu ikut dalam sebuah misi, yaitu untuk menghentikan rudal yang akan meledak dan mereka harus menjadi lebih kecil lagi untuk bisa masuk ke dalam rudal. Akhirnya sang ibu menjadi subatom sehingga bisa masuk ke dalam rudal dan mematikannya. Tapi sayang sekali sang ibu tak bisa kembali lagi. Ibu Hope meninggal sebagai pahlawan. Itulah kenapa Hank tidak pernah menyetujui Hope untuk menjadi Ant-Man. Ia tidak ingin kehilangan Hope juga. Hank ingin melindungi anaknya. Hope tidak menyalahkan ayahnya, ia menyayangkan kenapa Hank baru menceritakannya sekarang. Scott kemudian melakukan tahap akhir dari latihannya, yaitu serangan tersembunyi. Mencuri prototipe umpan sinyal, alat yang pernah dibuat Hank dulunya yang akan mereka gunakan dalam menyusup di ruang penyimpanan Darren Cross nantinya. Saat turun dari atas pesawat dan menuju sasaran utama, ternyata bukan gedung tua yang merupakan sasaran mereka, melainkan itu adalah gedung Avenger. Hope dan Hank meminta Scott untuk membatalkan rencana dan segera pergi dari sana. Falcon pun datang karena sensor mereka mendeteksi sesuatu. Ternyata Falcon bisa melihatnya. Scott pun berubah dirinya menjadi normal, tapi Falcon menganggapnya sebagai seorang penyusup. Scott kembali berubah menjadi kecil dan kabur dari situ. Namun Falcon terus mengejarnya. Scott akhirnya masuk ke dalam alat Falcon dan mencabut kabel-kabel di dalamnya sehingga merusak peralatan Falcon. Saat pulang, Hank memarahi Scott karena melakukan hal berbahaya. Namun marahnya berubah menjadi pujian saat Scott mengeluarkan barang yang dibutuhkan mereka. Di saat Hank membuka pintu, tiba-tiba di sana sudah ada Darren Cross. Hank dengan cepat memasukkan barang yang didapat Scott tadi ke dalam kantongnya dan segera menutup pintu. Hope mengatakan pada Scott bahwa Cross mempunyai rencana membunuh ayahnya.
Cross lalu menceritakan bahwa Pimtech akan menjadi salah satu operasi paling menguntungkan di dunia dan ia ingin Hank datang untuk melihat momennya itu. Dari luar, Scott memerintahkan semut-semut agar menutup kertas rencana misi mereka. Scene berpindah di mana Hope meminta ayahnya membatalkan misi mereka karena Scott sudah tahu dan memberi umpan untuk ayahnya. Hope juga takut bagaimana jika Cross melihatnya berada di rumah itu. Tiba-tiba Cross menelpon Hope dan mengatakan dirinya baru saja bertemu Hank, namun yang diterimanya hanya penghinaan. Dan Cross mau semua orang dan mesin bekerja sepanjang waktu, menggandakan keamanan, memasang sensor di semua pintu masuk, dan memasang kawat baja berlubang mikro di saluran udara untuk melindungi Yellow Jacket. Hope mulai bingung bagaimana cara Scott masuk jika Cross sudah menggandakan keamanan. Scott memberi masukan jika dirinya bisa masuk lewat saluran air utama. Mereka lalu mulai membuat skenario jalan masuk Scott, tapi mereka kekurangan orang dan Scott akhirnya mengajak Louis, Kurt, dan Dave untuk bergabung. Walaupun Hank dan Hope kurang percaya, tapi mereka akhirnya mengikuti saran Scott. Scene berpindah di mana Hope sudah memasukkan nama Louis, Dave, dan Kurt ke dalam sistem. Hank mulai menjelaskan tentang sasaran mereka. Scott juga mulai memperkenalkan Ant-Man agar ketiga temannya itu terbiasa. Saat semua tertidur, Scott pergi menyusup untuk melihat Casey sebelum ia melakukan aksinya. Scene berpindah di mana Scott mulai memberikan briefing untuk mengingatkan lagi tugas masing-masing orang. Dave dengan kendaraannya, Kurt sebagai pengintai, dan Louis yang akan menyamar sebagai petugas keamanan. Scene kemudian memperlihatkan tim teknologi yang sudah ramai dan tentu saja dengan penjagaan yang ketat. Ant-Man pun segera masuk dan mereka mulai beraksi. Hope berhasil meletakkan umpan signal dan di sisi lain, Hank pun datang. Paxton ternyata sudah menunggu untuk menangkapnya. Dave dan Kurt bingung karena itu bisa menggagalkan rencana mereka. Tidak menunggu lama, Dave turun dan membawa kabur mobil polisi itu untuk mengalihkan perhatian. Dan Hank dengan cepat masuk ke dalam. Beberapa orang perwakilan dari Hydra pun datang untuk membeli temuan Darren Cross. Di sisi lain, Scott memerintahkan teman-teman semutnya untuk merusak server yang ada di sana, kemudian memasang peledak. Ketika akan masuk melewat pipa yang terpasang laser, ia meminta aba-aba dari Kurt. Dan saat Kurt berhasil membuka jalan masuknya, Paxton menangkap Dave dan Kurt karena Dave tadi telah mencuri mobil bahkan merusak mobilnya. Di sisi lain, memperlihatkan Ant-Man yang berhasil masuk, namun ternyata itu adalah sebuah jebakan dari Cross. Di sana, Cross kemudian membuka siapa yang menjadi pilihan Hank untuk menjadi Ant-Man. Hank meminta Cross untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Anak buah Cross mengarahkan pistol kepada Hank dan Hope pun tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Cross. Cross menceritakan bahwa saat malam ia datang ke rumah Hank dengan tujuan membunuh. Namun dia tahu ada Hope di sana. Cross menjadi marah dan mengatakan bahwa Hope salah memilih pihak. Di sisi lain, Scott teringat dengan latihan yang pernah diajarkan Hank. Scott akhirnya berhasil memecahkan kaca di situ dan menyerang semua orang. Saat Hank yang ikut melawan, ia pun harus tertembak. Scott membuka helmnya untuk menolong Hank, namun dari belakang Cross menodongkan pistol, memintanya untuk melepaskan kostum itu. Sementara itu, Hope memasang alat di telinganya dan dengan kekuatan pikirannya, ia memberikan instruksi agar semut-semut beraksi. Pistol Cross pun terjatuh dan dia kesakitan karena digigit semut. Cross akhirnya pergi membawa formula Yellow Jacket. Cross bersiap naik helikopter dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapa saja yang keluar dari ruang baja. Hope menyuruh Scott untuk segera pergi mengambil formula Yellow Jacket. Alarm gedung PIM teknologi pun berbunyi. Semua orang menjadi panik. Hope ingin membawa ayahnya segera keluar karena gedung itu sudah dipasangi peledak oleh para semut. Hank pun mengeluarkan gantungan kunci berbentuk tank untuk mereka naiki. Tentu saja, tank itu berhasil menembus tembok PIM teknologi. Di sisi lain, saat helikopter akan pergi, tiba-tiba datang ribuan semut yang terbang. Cross mulai menembaki Anthony yang selalu membawa Ant-Man di atasnya. Helikopter pun mulai naik, tapi tiba-tiba Ant-Man memecahkan kaca helikopter. Cross berusaha menembakinya. Dari helikopter, Cross juga melihat PIM teknologi yang sudah terbakar. Cross akhirnya memakai Yellow Jacketnya dan terjadilah pertarungan di antara Ant-Man dan Cross. Cross dan Ant-Man sama-sama menciutkan tubuh mereka. Akibat tembakan mereka berdua, helikopter mulai terbakar dan hilang kendali. Ant-Man dan Cross bahkan masuk ke dalam sebuah tas sambil terus saling menyerang. Tas itu pun terjatuh dari helikopter. Ant-Man kemudian memukul Cross dengan bat pingpong sehingga Cross terlempar ke dalam perangkap serangga.
Tiba-tiba, Paxton dan temannya datang untuk menangkap Ant-Man. Paxton terkejut karena orang itu adalah Scott. Scott pun pingsan setelah ditembak oleh Paxton. Scene berpindah di mana Scott kembali sadar dan meminta Paxton membawanya kembali ke tempat tadi. Namun Paxton menyuruhnya berhenti untuk berhayal. Tiba-tiba radio polisi di mobil mengabarkan ada tindak kriminal di sebuah rumah. Dan itu ternyata adalah alamat rumah Paxton bersama Maggie dan Casey. Di sisi lain, Cross sudah berada di kamar Casey. Sedangkan Scott tidak bisa keluar dari mobil karena diborgol. Tapi Scott berusaha keras agar bisa memakai helmnya. Ketika berhasil, Scott langsung menciutkan diri. Di sisi lain, saat Cross mendekati Casey dan akan menangkapnya, Scott datang dan membuka penutup wajahnya. Casey pun menjadi senang karena bertemu dengan ayahnya. Casey bersembunyi ke dalam lemari, sementara Scott dan Cross menciutkan diri dan mulai saling serang kembali. Scott memanggil teman-temannya untuk melawan Cross. Scott bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dan masuk ke dalam tubuh Cross. Scott mungkin saja akan menjadi subatom dan tak bisa kembali lagi. Tapi dia tidak punya pilihan lagi dan Cross pun hancur. Sementara itu, Scott mulai masuk ke dimensi lain. Tapi tiba-tiba dirinya mendengar suara Casey yang terus memanggilnya dan akhirnya Scott berhasil kembali, kemudian memeluk Casey. Scene berpindah di mana Hank menanyai Scott tentang apa yang terjadi. Namun Scott mengatakan bahwa dirinya lupa. Hope kemudian mengantarkan Scott keluar. Scott masuk ke dimensi lain namun berhasil keluar dan selamat. Apa itu mungkin? Apa istrinya juga bisa kembali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di kepala Hank. Scene kemudian memperlihatkan Scott yang berada di rumah Paxton. Sekarang hubungan mereka tampak harmonis. Sementara itu Hank memperlihatkan sebuah kostum kepada Hope. Dan kostum itu dibuat oleh Hank dan istrinya. Namun kostum itu tidak pernah dipakai oleh ibunya dan sekarang kostum itu akan diberikan pada Hope. Dan film Ant-Man pun selesai. Bagaimana guys keseruan Scott dan yang lainnya? Kayaknya keren ya kalau bisa berubah ukuran tubuh menjadi kecil. Silahkan komen di bawah ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Tuam Fun ini di dalam film-film selanjutnya. Dan jadilah seperti air putih, tidak mewah tapi sangat berarti. Dadah.